Kalau ulama sudah wafat di dalam hadis ini, maka konsekuensinya adalah banyak yang berfatwa tapi fatwanya zong, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih dalam lindungan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki kita untuk bisa mengikuti kegiatan sholat subuh pada pagi ini. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita, yang nantinya kita akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap amaliyah ibadah yang kita lakukan ini tidak akan lepas dengan ijtihad dan khilafiyah yang dilakukan oleh ulama. Dengan kata lain, setiap apapun yang kita lakukan ini pasti ada yang kita ikuti. Sebagai mujtahid dan kita sebagai pengikut. Namun toh dengan demikian, Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ini adalah suatu pilihan. Tidak ada kewajiban bagi kita. Sehingga di kalangan kita ini nanti akan timbul masalah yang kaitannya dengan mengikuti mazhab ini. Apakah kita ini mesti mengikuti mazhab di dalam amaliyah ibadah kita ini,
ataukah kita ini langsung kembali kepada dalil aslinya, yakni di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, yang tanpa melalui mazhab itu. Dengan kata lain, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah wajibkah kita ini mengikuti mazhab atau kita langsung menggali dan memahami dalilnya melalui sumber aslinya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini ada yang mengatakan tidak usah kita itu mengikuti mazhab. Toh kita bisa memahami, bisa mengkaji, kemudian bisa menyimpulkan hukum yang ada pada dalil aslinya itu. Kemudian pendapat yang lain beda lagi. Ya semestinya kita itu kalau mengikuti amaliyah dalam ibadah itu ada mazhab yang kita ikuti. Sebab tidak mudah bagi kita untuk bisa memahami dalilnya itu. Baik Bapak Ibu sekalian, paham ya, untuk nanti yang akan kita masuki ini sudah bisa memahami ya. Nah, kita coba dulu untuk mengikuti dalil yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang menolak mazhab ini. Ada hadis yang mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballah wa sunnata rasulih. Nabi mengatakan, kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian mau memegang teguh keduanya ini, maka niscaya kata Nabi lan tadillu abada, tidak akan sesat selamanya. Apa yang ditinggalkan oleh beliau ini? Kitabullah, yakni kitabullah, Al-Quran yang kita pahami, yang kita tahu. Kemudian yang kedua adalah wasunnata rasuli. Jadi Nabi di sini hanya meninggalkan apa, Pak? Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada kata-kata setelahnya itu maka ikutilah mazhab Syafi'i, ikutilah mazhab Hanafi, ikutilah, tidak ada. Yang ditinggalkan oleh Nabi hanya dua itu. Ini dalil yang menolak itu. Ada di dalam ayat itu, ini doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam setelah beliau selesai membangun Ka'bah. Kemudian beliau meminta kepada Allah, ini diabadikan di dalam kitabullah, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Wahai Tuhan kami, kata beliau, utuslah. Setelah beliau membangun Ka'bah ini, utusan yang sesuai dengan zamannya, minhum, yakni utusan yang ada pada umat pada waktu itu. Yang dimana utusan itu adalah yatlu alaihim ayatika, dia akan menyampaikan ayat-ayatmu. Wa yu'allimahumul kitaba wal hikmah, dan dia akan memahamkan kepada kaumnya apa itu al-kitabah,
kitab Al-Quran yang dimaksud, wal hikmata, sepakat ulama bahwa yang dimaksud al-hikmah ini adalah as-sunnah. Jadi di kedua dalil ini, baik di ayat ataupun hadis tadi, mengatakan bahwasannya yang disampaikan oleh Nabi itu hanya dua. Dan itu pula yang ditinggalkan oleh Nabi. Kata beliau, kalau kalian mau memegang teguh keduanya, maka lan tadillu abada. Kalian tidak akan sesat selamanya. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pandangan di kalangan yang menolak ini yang menyatakan bahwasannya imam-imam mujtahid itu adalah manusia. Kita tahu sifat manusia itu adalah al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan tempatnya lupa. Oleh sebab itu, siapapun yang melakukan ijtihad itu untuk menggapai kepada suatu hukum itu, maka dia tidak lepas dengan sifat kemanusiaannya itu. Boleh jadi hasil ijtihadnya itu adalah salah di dalam memahami. Cukup masuk akal ini, Pak. Ya namanya manusia. Bagaimanapun juga tidak ada manusia itu yang maksum. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi ini sifatnya memang maksum, dijaga. Baik ucapannya, atau perbuatannya, atau penetapannya. Dan ini diabadikan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang aku katakan ini, kata Nabi, kecuali itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada saya. Oleh sebab itu, maka selama dia itu bukan Nabi, maka kemungkinan di dalam pengambilan hukumnya setelah ia melakukan ijtihad itu masih ada kemungkinan kesalahannya. Apakah Nabi tidak salah? Salah, Pak. Nabi kadang-kadang salah, tapi saat itu juga didatangkan wahyu oleh Allah, kemudian dibetulkan kesalahannya. Ya, Nabi kan juga manusia. Kadang-kadang pengambilan hukumnya juga salah. Tapi begitu salah, Allah mengutus malaikat, kemudian menyampaikan bahwa yang betul itu adalah ini, sehingga Nabi mengubah keputusannya. Banyak, Pak. Contoh misalnya, kalau kita tahu ayat yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa ngasih hidayah kepada pamanmu Abu Thalib yang kau cintai itu, walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang mempunyai kuasa untuk ngasih hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Asbabun nuzulnya itu begini, Pak, ayat ini. Nabi itu kalau saya bisa mengatakan dia gagal, Pak, untuk mengislamkan pamannya yang namanya Abu Thalib. Jadi sampai meninggal pamannya yang namanya Abu Thalib ini belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Apakah gak diajak oleh Nabi? Diajak. Setiap saat diingatkan, setiap ketemu diingatkan supaya bisa mengucapkan syahadat. Suatu saat, sebab beliau mungkin sudah putus asa, kekesalannya ini muncul. Kenapa saya kok gak bisa mengislamkan pamannya ini? Nah, ketika kekesalan beliau ini muncul, saat itu juga datang malaikat menyampaikan ayat tadi. Sampaikan
Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa ngasih hidayah kepada pamanmu yang kau cintai itu. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi sesungguhnya Allah lah yang mempunyai hak kuasa untuk ngasih hidayah liman yasha kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah adanya mazhab itu memicu perbedaan dalam amaliyah ibadah. Jadi semakin banyak mazhab, maka semakin banyak macam-macam amaliyah ibadah yang satu dengan yang lain itu kadang-kadang beda. Bapak setelah wudhu kemudian menyentuh ibu, batal nggak wudhunya, Pak? Ini kan hasil ijtihad. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal kalau nafsu. Kalau tidak nafsu, tidak. Ini kan memicu khilafi ya, perbedaan. Semakin banyak mazhabnya, semakin banyak pendapatnya. Sehingga wis gak usah gini, langsung aja kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau di dalam yang membatalkan wudhu tadi kan di 4 mazhab itu saja sudah beda, Pak. Ada 3 pendapat. Pendapat Syafi'iyah mengatakan batal hukumnya jika tidak ada penghalangnya, jadi kulit ketemu kulit. Kemudian sama-sama dewasanya. Jadi batal hukumnya. Apa yang menjadi landasan hukum kelompok Syafi'iyah ini yang mengatakan batal itu? Ada ayat yang mengatakan aula mastumun nisa. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang ayat wudu di Al-An'am ayat ke-6 itu, Pak. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqum was'au bi ru'usikum. Kemudian aula mastumun nisa. Ini hal yang membatalkan, atau kamu menyentuh wanita. Kalimat lamastum, kalimat lamasa, kalimat menyentuh ini, kata beliau ini ya kita ambil hakikatnya, menyentuh ya menyentuh, ya asal lawan jenis, kemudian sama-sama akil baliknya dan tidak ada penghalangnya, wes batal hukumnya wudunya itu. Itu setelah beliau mengkaji ayat itu. Kata kelompok Hanafiyah, oh enggak begitu. Ada hadis yang mengatakan bahwasannya Nabi itu dulu mau sholat sudah wudhu, kemudian beliau mencium Aisyah. Kemudian Nabi sholat tanpa mengulang wudhunya. Dan hadisnya ada di Muslim ini. Hadisnya ada. Tadi kata kelompoknya, bukan itu. Dia mengembalikan kalimat lamasa, menyentuh itu adalah kepada makna kiasannya, bukan makna hakikatnya. Jadi di dalam kebiasaan ucapan di sana itu, Pak, kalau kalimat lamasa menyentuh, kemudian dilanjutkan dengan kalimat an-nisa, wanita, maka tidak hanya hakikat menyentuh, tapi hakikatnya adalah mengumpuli atau menyetubuhi. Sehingga kalau hanya menyentuh biasa, tidak membatalkan. Imam Malikiyah dan Hanbaliyah itu punya pendapat lagi. Kata beliau ini, menyentuh itu bisa membatalkan wudhu kalau nafsu. Selama tidak nafsu, maka hukum wudhunya tetap sah.
Dan beliau mengatakan tidak mesti lawan jenis, Pak. Sesama jenis sekalipun, laki ketemu laki kemudian menyentuh, kemudian tumbuh nafsunya, maka itu sudah membatalkan wudunya. Jadi lanang bodoh lanang, Pak. Ya. Menyentuh, kata beliau Malika, asalkan dia kalau nafsu walaupun sesama jenis, maka itu membatalkan wudunya. Beliau punya logika yang baik sekali. Kata beliau, ketika kita wudu, ketika kita membasuh muka ini, bukan muka kita yang najis. Betul, Pak ya? Apakah ketika kita wudu, kita membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh muka, apakah muka kita ini najis? Enggak. Yang kita basuh adalah kesucian jiwa kita ini. Dan yang mengganggu kesucian jiwa ini adalah nafsu kita. Sehingga beliau mengatakan, Malikiyah dan Hambaliyah ini, pokoknya nafsu batal sudah wudunya. Di situ sudah ada tiga pendapat di dalam satu masalah. Dan banyak ini, Pak. Ya. Dalam sholat saja ketika kita mengangkat tangan kita itu ada yang mengatakan pas di dada, ada yang mengatakan sesuai dengan telinga kita, ada yang mengatakan tidak usah diangkat. Ini sebab banyaknya apa? Banyaknya mazhab. Maka kelompok ini mengatakan gak usah kita mengikuti madhab, cukup kembali saja kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kelompok yang mengatakan begitu. Sambil tanya jawab, apa nanti tanya jawabnya belakang, Pak? Belakang aja, nggih. Nggih, disiapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah saat ini kepada kelompok yang mengatakan kita itu di dalam setiap amaliyah ibadah itu kita wajib mengikuti madhab. Mengikuti madhab itu apa maksudnya? Saya nukilkan di dalam kitab Al-Mazhabiyah. Ini yang ditulis oleh juga dosen kami, Pak, Syekh Muhammad Said Al-Buti. Alhamdulillah tahun 94 saya bisa langsung ngaji kitab beliau ini. Kata beliau, mengikuti mazhab itu adalah ayyuqallidal amiyu, yaitu mengikuti, mentaklid al-ami. Al-ami itu kalau bahasa kita itu awam, Pak. Tapi yang dimaksud awam di sini adalah ia yang tidak sampai kepada kedudukan mujtahid, yang belum bisa menggali hukum melalui dalilnya, kemudian menyimpulkan hasil hukum itu. Jadi ketika dia mengikuti, siapa yang mengikuti al-ami, si awam ini yang belum sampai kepada tingkat mujtahid itu, mengikuti mazhab imamin mujtahidin, mengikuti salah satu mazhab imam mujtahid. Sawa'un iltazama wahidun bi'ainihi aw 'asha yatahawwalu min wahidin ala akhari. Baik dia itu memegang teguh salah satu madhab atau satu madhab saja, ataupun dia hidup kemudian dia itu mengambil pendapat-pendapat beberapa madhab. Melalui definisi ini, Pak, kita dapat menyimpulkan bahwasannya mengikutnya kita kepada salah satu mujtahid itu tidak mesti dalam satu madhab. Nanti kita jelaskan yang apabila tidak sampai melampaui kebatasannya. Yang melampaui nanti kita jelaskan. Jadi misalnya saya kemudian saya menganggap bahwa kebiasaan kami adalah ketika kami menyentuh wanita itu batal dalam wudu. Kemudian setelah saya menganalisa, tapi kok ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya, kemudian saya pindah
kepada pendapat itu setelah saya meyakini bahwa itu yang lebih kuat. Boleh. Dibolehkan. Dibolehkan itu. Contoh misalnya, kalau jenengan biasa di sini pakai madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa menyentuh itu batal, kemudian sampean tawaf, digandeng mbak ibunya pak, kenapa gak batal? Sebab saat itu tidak memungkinkan saya untuk memegang teguh madhab Syafi'i yang saya yakini di sini. Kalau sampean masih metenteng pakai Syafi'i pak, gak selesai tawaf sampean. Menyentuh nanti wudhu lagi. Wudhu itu bukan 10 menit jalan itu pak. Kecuali sampean wudhunya sembunyi-bunyi di samping galon-galon zam-zam itu, sembunyi di situ bisa. Tapi kalau mau ke toilet sampean 10 menit PP sudah 30 menit. Nanti tawaf sekali nyentuh lagi, wudhu lagi. Maka disitulah kita itu sesuai dengan pendapat ini dibolehkan kita itu untuk pindah kepada madhab lain. Kenapa? Menyusahkan. Menyusahkan. Coba kalau tawaf siapa yang nggak sentuhan? Nggak bisa. Pasti nggak digandeng ya hilang nanti pak. Jadi itu awam mengikuti muqallid mengikuti mujtahid. Nah, mujtahid ini Bapak Ibu sekalian, dia itu ya memang manusia. Tapi kalau saya bilang ini manusia pilihan, Pak. Manusia pilihan. Yang bisa menjangkau, kemudian memahami suatu masalah, baik masalah itu sudah ada dalilnya ataupun tidak. Kalau sudah ada dalilnya kan kayak tadi itu Pak. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Nah, menyentuhnya bagaimana? Semua imam mujtahid itu mengupayakan segala kemampuannya, membuka keilmuannya dengan dalil-dalil yang dia miliki, kemudian sampai kepada kesimpulan yang 3 tadi itu. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ya. Sebab apa? Dalilnya itu kalau dalam ilmu ushul fikih itu dalilnya ini masih dhonni, sifatnya sangkaan. Nih. Bukan qot'i, sesuatu yang pasti. Ya. Kalau Allah mewajibkan sholat subuh hanya 2 rakaat, tidak bisa diijtihadkan lagi itu Pak. Sudah pakem itu, sudah qot'i dalilnya. Tidak bisa ditambah menjadi 3 atau hanya 1 saja, tidak bisa, sudah pakem itu. Tapi kalau masalah yang sifatnya sangkaan, yang dhonni tadi itu, maka itu dikembalikan kepada kemampuan mujtahid. Dia melakukan ijtihad, kemudian hasil ijtihadnya setelah mengupayakan segala kemampuannya, kemudian sampai kepada hukum itu. Nih. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita mengikuti mazhab tadi itu. Ada hadis yang mengatakan innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama itu adalah pewaris Nabi. Dia yang melanjutkan keilmuannya Nabi, Pak. Jadi kalau di Sahih Muslim itu ketika menjelaskan hadis ini, Imam Muslim judulnya, babnya itu judulnya adalah Babul Isnadi Fiddin. Bab tentang sanad amaliyah ibadah kita di dalam menjalankan agama. Kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, gampangnya saja, apakah kita ketemu dengan Nabi? Tidak. Nabi itu hidup 16 abad yang lalu. Bisakah kita mampu menggapai itu kepada apa yang diucapkan keaslian yang disampaikan? Tidak. Maka dibutuhkan di dalam agama ini yang namanya sanad.
Sanad itu dia mengambil kepada siapa, kemudian dia siapanya kepada siapa lagi, kemudian sampai ke atas, kemudian ilmu itu sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, kemudian sampai kepada sahabat, dan kemudian sampai kepada Nabi. Jadi sanadnya ini, runtutan ilmunya ini jelas, Pak. Kalau kita mau lompat ke sana, logika kita tidak sampai, Pak. Kita kadang membaca hadisnya saja susah, apalagi memahami, apalagi kita menggali ya hukum yang ada di dalam hadis itu susah, kita tidak akan bisa mencapai itu. Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama itu adalah pelanjut Nabi. Jadi apa yang sampai kepada kita ini insya Allah nyambung kepada Nabi melalui sanad keilmuan ulama-ulama itu tadi. Sehingga kita yang sebagai awam ini tidak mampu ketika dihadapkan pada suatu masalah untuk menyimpulkan dengan dalil, kemudian kita bisa mengambil hukumnya dan menyimpulkan hukumnya ini misalnya. Tidak mampu kita, Pak. Tidak mempunyai kemampuan itu. Imam Muslim, ketika dia itu mendapatkan hadis, Pak, dia teliti. Ya, dia teliti siapa yang membawa hadis itu. Oh, si A dapatnya siapa? Oh, si B, si C pada sahabat. Diteliti sama beliau. Mohon maaf, kalau yang membawa hadis ini mulai ujung bawah sampai atas ini ada salah satu saja yang cacat, maka ditolak hadisnya itu. Ada yang fasik misalnya, atau sekali bohong saja, Pak. Sekali padahal bohong, ditolak itu, Pak, hadisnya. Dan ini sudah sepakat ulama, saking kepingin menjaga keaslian hadis ini. Sehingga dibukukan ada yang namanya hadis maudhu, hadis-hadis yang palsu. Sebetulnya bukan hadis itu, Pak. Sebetulnya bukan hadis, tapi untuk memudahkan inilah pemalsu hadis itu. Dan banyak yang memalsukan, Pak. Di zaman sahabat pun juga ada. Jadi sanad di dalam keilmuan ini sangat penting. Tidak bisa melulu kita ngambil melalui dalil aslinya langsung, melalui Nabi Muhammad, sebab kita dibedakan oleh waktu hidup kita. Kalau zaman sahabat enak, ada yang nggak paham langsung tanya kepada Nabi. Nah kita nggak paham, nanya ke siapa? Ya nanya ke ulamanya itu, Pak. Maksudnya yang kompeten, yang mempunyai wawasan keilmuan, yang mempunyai wewenang untuk melakukan ijtihad itu. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Kalau paham nanti gak usah tanya ya, Bu. Kan sudah paham katanya. nanti selesai saya kaji, nanti kita buka. Karena kalau sudah paham apa yang ditanyakan, Pak? Nanti dikumpulin dulu ya. Kemudian ada hadis yang mengatakan saking pentingnya sanad di dalam keilmuan ini, Nabi mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakinnallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu yang kaitannya dengan agama ini kemudian dicabut satu-satu, enggak. Kata Allah, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu kalau mau mengangkat ilmu itu, ya diapakan? Diwafatkan ulama-ulamanya. Sehingga tidak ada lagi nanti yang akan menjelaskan masalah hukum.
Kalau ulama sudah wafat di dalam hadis ini, maka konsekuensinya adalah banyak yang berfatwa tapi fatwanya zong, tidak ada. Sebab tidak ada pegangan hukumnya. Yang penting dia memfatwakan apakah dia punya kapasitas keilmuannya mencapai itu atau tidak. Setelah banyak yang memfatwakan ini, maka hasilnya adalah fadhallu wa adallu. Maka dia sesat, tidak hanya sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Ini kalau kita tidak mau mengambil amaliyah dalam mengikuti madhab itu. Sebab kita tidak punya kapasitas untuk melakukan ijtihad itu. Baik, tadi memang betul apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu hanya 2, tapi untuk mencapai 2 itu kita mesti ada ilmunya. Kepada siapa? Yang mampu untuk memahami itu. Baik. Selanjutnya, tadi dikatakan bahwasannya kelompok yang mengatakan tadi itu mujtahid itu manusia. Betul Pak? Kalau dia manusia, maka kemungkinan di dalam pengambilan hukumnya itu adalah salah. Nah, tapi begini Pak, ada hadis yang seakan-akan menolak pendapat ini. Asalkan betul-betul ya. Jadi bagi Pak mujtahid itu, mujtahid yang melakukan ijtihad itu, yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum itu, yang saya katakan tadi adalah manusia pilihan ya untuk menjaga agama ini. Kalaupun dia ijtihad, kemudian ijtihadnya itu betul sesuai, maka dia mendapatkan dua pahala. Tapi seandainya ijtihadnya itu salah, tetap Pak, dia mendapatkan satu pahala. Ini hadisnya, idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajrani. Apabila hakim, ya kita katakan itu fajtahada, kemudian melakukan ijtihad di dalam pengambilan suatu hukum, tsumma asaba, betul di dalam pengambilan hukumnya, falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a, apabila dia itu melakukan ijtihad kemudian salah di dalam ijtihadnya, maka tetap dia mendapatkan satu pahala. Betul salah tadi ungkapan yang di depan. Tapi kalau dia sudah mengupayakan segala kemampuannya untuk mencapai suatu hukum, salah sekalipun masih mendapatkan pahala. Salah sekalipun kalau lihat hadis ini maka masih mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala dia mengungkapkan itu. Baik. Kemudian tadi ya, jadi apapun hasilnya ijtihad itu, sebab kita kan 3 pendapat tadi itu Bu, ya, yang mengatakan batal, yang mengatakan tidak, yang mengatakan batal kalau dengan nafsu. Mana yang salah? Ada yang bisa menghubungi satu dengan yang lain salah? Tidak bisa. Kenapa? Pijakan hukumnya itu adalah zonni. Pijakan hukumnya itu adalah, ini sifatnya sangkaan. Jadi mujtahid setelah melakukan ijtihad, mengupayakan segala kemampuannya untuk menggali hukum, kemudian sampai kepada hukum A, maka dalam sangkaan kuat dia, aghlabiyatuz zon dalam istilah usul fikih, dalam sangkaan kuat dia, mungkin yang dimaksud hukum Allah dalam ayat ini adalah ini. Kemudian yang lain juga melakukan ijtihad, kemudian sampai kepada hukum bahwasanya tidak batal. Ini masih sangkaan kuatnya dia, belum pas sangkaan kuat saya. Setelah saya meneliti dalilnya, maka hukumnya sampai kepada hukum ini. Nah, sebab hukum yang satu dengan yang lain ini adalah pijakannya sama, yaitu sama-sama sangkaan kuatnya, maka otomatis hukum yang dihasilkan mujtahid yang satu dengan yang lain tidak bisa saling membatalkan. Jadi ini sudah disepakati di kalangan ulama.
Apapun hasilnya, kayak tadi ada 3 itu, atau yang lain, tidak bisa satu dengan yang lain ini saling membatalkan, apalagi saling menyalahkan. Itu sudah disepakati di kalangan ulama yang melakukan ijtihad itu. Ya kadang-kadang kan kita aja Pak, fanatik kita kepada mazhab kita, kemudian menganggap yang lain, nah itu yang nggak boleh. Itu kan pilihan. Di sini subuh biasanya pakai kunut enggak Pak? Kondisional. Saya tadi kunut tapi pelan. Biasa pakai kunut. Itu kan pilihan Bu. Dan sama-sama punya dalil. Yang kunut silahkan kunut, tapi jangan menyalahkan yang tidak kunut. Demikian pula yang tidak kunut, silahkan, itu keyakinan Anda. Setelah sampean meneliti, oh ini pendapatnya yang lebih bagus bagi kami, ya kan? Padahal kadang-kadang kita kan tidak meneliti Pak. Kita itu dibentuk oleh lingkungan kadang. Kita kunut ya sebab lingkungan kita dulu waktu kecil pakai, sehingga sampai dewasa kita, kan begitu. Apakah sampean meneliti dalilnya Syafi'iyah? Oh ini enggak. Kita hanya mengikuti. Ya silahkan. Yang tidak juga itulah pendapat sampean yang mungkin mantap di dalam hati Anda, tapi jangan salahkan yang pakai. Nah, selesai masalah kalau gitu Pak. Kata Nabi, kebaikan itu adalah matma'annat bihin nafs. Kebaikan itu adalah sesuatu, lebih dikit tidak apa-apa kata, lebih banyak tidak apa. Matma'annat bihin nafs. Sesuatu yang kamu lakukan hatimu tenang. Sesuatu yang kamu lakukan hatimu tenang. Saya biasa pakai kunut Pak. Kalau tidak kunut saya nggak tenang Pak. Kebalikannya juga gitu. Yang biasa tidak kunut dipaksa untuk kunut, maka ada yang ganjil dalam hatinya Pak. Maka ambillah yang menjadi ketenangan jiwa sampean, itulah yang sampean lakukan, dan itulah pendapat yang melekat di dalam hati Anda. Jadi al-ijtihadu la yabtulu bil ijtihad. Hukum ijtihad itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lainnya. Jadi walaupun banyak tadi kan katanya membingungkan banyak mazhab, tidak. Wong kita sudah punya pilihan kok. Asalkan fanatik kita kepada mazhab ini jangan sampai menyalahkan kepada mazhab lain yang punya pendapat yang kemungkinan pendapatnya itu beda dengan kita. Sepakat sampai sini? Baik. Oke, sudah angkat tangan. Dikasih mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sebenarnya tentang mazhab tadi, sebenarnya kita pakai mazhab Syafi'i dan Hanafi. Biasanya kita biasanya pakai mazhab Syafi'i, terus habis itu waktu pertama kita pakai Hanafi. Terus yang kedua, saya tanyakan misalnya di sini imamnya tidak pakai kunut, terus jamaahnya itu kunut sendiri. Terus yang ketiga, saya ini masalah waris. Monggo Bu. Surat An-Nisa ayat 11 12. Nggih. Kalau kita tidak melaksanakan surat 12, sanksinya kan ada di ayat 13 dan 14. Kalau kita paham mengenai haris itu, terus ada keluarga yang seharusnya itu ada haknya, misalnya meninggal suami, ada haknya orang tua kan 6%, terus karena hidup, terus istri malah 8%, terus anaknya baru asobah, sisanya. Asobahnya, ya. Terus yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya saya itu tahu, tapi ingin memberitahukan kepada yang mempunyai hak waris itu, tapi saya tidak berani memberitahu, takutnya tersinggung. Itu apa ada sanksinya? Untuk yang paham. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab Pak Nggih. Apakah boleh kita ini talfik? Talfik ini pindah mazhab Pak. Yang tanyakan Ibu tadi.
Oke. Pindah madhab dalam kondisi apapun sebetulnya boleh, Bu. Asal tidak dalam 3 hal ini. 1, mengambil mudahnya. Ini tidak boleh, Pak. Sampean pilih semuanya di yang paling enak ini. Nah, itu jelas tidak boleh. Jelas itu tidak boleh. Dipilih yang enak di di Hanafi. Nikah tidak pakai wali sah katanya. Di Hanafi, pilih kiai. Nggak bisa. Itu sampean mendahulukan apa? Keinginan dan hawa nafsunya. Ini penjelasan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa. Beliau mengatakan itu. Jadi boleh asal kita tidak mengambil enaknya, gampangnya, yang mudah bagi kita. Misalnya punya wudhu batal, gak usah lah Pak Hanafi aja males. Padahal gak ada alasan, ya kan Bu ya. Ya saking mungkin takut mau wudhu lagi atau sudah gak mau ini, langsung pindah, tidak boleh kalau itu. Dia mengambil mudahnya di dalam mengikuti madhab. Tapi kalau tadi tawaf itu beda Bu. Kalau sampean hanya memeguh ke syafi'ian sampean, maka saya katakan tidak akan selesai tawaf sampean, walaupun jemaah lain sudah pulang. Jadi jemaah lain sudah sampai Indonesia, sampean saya tawaf Bu. Tidak pun nyentuh batal, kalaupun kita tidak dijentuh suami, kan banyak desak-desaan. Enggak, siapapun bisa itu. Dan itu sangat tidak masuk akal kalau kita tidak talfik kepada mazhab yang lain. Untungnya masih ada mazhab yang mengatakan itu tidak batal. Loh, untungnya di situ. Kalau satu pendapat misalnya batal semuanya, nggak ada pilihan lainnya, susah kita dalam melaksanakan ibadah ini. Satu itu tadi. Gimana? Oh, kalau kentut beda Bu. Kalau kentut itu sudah qot'i, sudah sepakat semua ulama kentut pipis itu batal, wajib wudhu. Tidak ada hasil ijtihadnya itu Bu. Semua sepakat ulama kentut batal, walaupun sedikit. Kok sedikit? Sedikit itu Bu, batal tetap. Enggak, kata Nabi kan, kalaupun sudah kemungkinan yakin kita itu ada yang angin, nah, kata Nabi mengatakan angin Pak, itu sudah batal, walaupun tidak bau, apalagi bau tambah batal. Yang kedua, hukum yang tidak boleh ditalfik itu apabila hukum itu sudah ditetapkan oleh hakim. Saya contohkan gini, di Indonesia tentang hukum munakahat, hukum nikah itu memakai mazhab Syafi'i, dan itu sudah disepakati oleh Undang-Undang 74 KHI dan juga pengadilan. Maka sebab hukum ini sudah menjadi ketetapan hukum, maka tidak boleh talfik di dalamnya. Di Syafi'i bagaimana? Nikah itu wajib ada wali. Maka tidak dibuka pintu untuk mazhab lainnya, sebab ini sudah ditetapkan oleh hakim. Maka yang mengatakan sah kok di Hanafi, iya di Hanafi, sah. Tapi hukum ini tentang nikah ini sudah ditetapkan oleh hakim bahwa acuan kita ini adalah memakai mazhab Syafi'i. Di Maliki tanpa saksi boleh Pak. Enak toh? Ada senyak-senyi nikah, boleh, sah hukumnya. Tapi kita wajib memenuhi itu. Ada 2 mempelai, ada wali, ada 2 saksi dan ijab kabulnya. Sebab ini sudah hukum ditetapkan oleh, tidak boleh kita talfik lagi. Yang ketiga, hukum itu yang tidak boleh ditalfik itu apabila di dalam keduanya itu sama-sama membatalkan. Sama-sama membatalkan. Contoh misalnya, saya memakai Hanafi atau Maliki, yang tadi menyentuh wudhu itu adalah tidak membatalkan. Tapi wudhu saya memakai Syafi'i. Nah, di Syafi'i itu kalau untuk membasuh ini Pak, cukup 3 helai saja sah itu Pak. Sedangkan bagi Hanafi itu mesti minimal setengah.
Kalau Maliki semuanya dibasahin. Kemudian saya wudhu memakai mazhab Syafi'i tadi yang 3 helai itu sah. Kemudian saya menyentuh, kemudian saya pindah ke mazhab Hanafi. Maka sholat saya ini tidak sah dalam 3 mazhab ini. Dalam Syafi'i saya tidak sah, kenapa? Saya menyentuh. Dalam Maliki sholat saya tidak sah sebab ketika membasuh saya tidak membasuh semuanya. Jadi yang membatalkan di dalam imam itu kalau sudah dalam 1, 2, 3 sudah saling membatalkan, maka itu tidak bisa kita ambil sebagai suatu keputusan hukum. Baik, kemudian tadi itu kalau imamnya kunut, apakah kita itu wajib kunut? Pilihan Ibu, pilihan. Makanya imamnya tidak kunut, kemudian makmumnya kunut, silahkan. Kalau saya menyediakan waktu untuk itu Pak, untuk yang kunut itu, walaupun tidak dipandu oleh imam. Toh tidak membatalkan dalam 2 mazhab ini toh. Hukumnya hanya sunnah. Nggak kunut ya sah, kunut juga sah. Nah, tapi imam yang mesti paham. Jangan-jangan di belakang saya ada yang pakai kunut, maka ya sisakan waktu sedikit tidak itu untuk ngasih kesempatan yang lain supaya bisa membaca doa kunut. Baik, yang ketiga Ibu sekalian, An-Nisa ayat 11-12 itu pakem Bu, qot'i. Tapi kekot'iannya itu masih bisa ada kesepakatan-kesepakatan. Misalnya anak laki-laki itu adalah 2 kali lipat anak. Oke. Saya anak laki-laki, saya punya adik 2 misalnya. Kemudian saya kok melihat kehidupan ekonomi adik saya kok begini, kemudian saya sudahlah bagi sama aja, enggak usah bagi. Apakah boleh? Boleh dengan kesepakatan kita. Boleh Bu. Asalkan tidak menghilangkan hak. Sama-sama sepakat, ya kan, meninggalkan anak 6 misalnya, lakinya 3, wanitanya 3, bagi Pak sama aja, sepakat semua. Oh iya, tetap Bu, dikumpulkan semua kemudian disepakati. Itu yang dikatakan oleh Nabi, al-muslimuna ala tifaqihim. Muslim itu sesuai dengan kesepakatannya. Tapi kalau seandainya nanti ini memicu konflik di belakang, nah ini difatwakan kepada pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dihitung sama pengadilan, oh ini dapat segini, ini dapat sekian, yang tinggalkan sekian. Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu nanti dipegang satu-satu. Ya, kalau itu menimbulkan konflik di belakang tadi. Takutnya mungkin, ya saya paham kan bahwa itu adik saya, anak saya nanti bagaimana? Bisa saja suatu saat nanti nuntut. Nah, maka lebih baik kesepakatan itu kita tetapkan di pengadilan. Nanti pengadilan itu nanti ada keputusan yang mengikat kepada semuanya. Mengikat kepada semuanya sehingga tidak bisa diganggu gugat lagi. Ngerti nggih Bu? Ya sebab itu masih hak ibu sampean, ya wajib dikasih tahu Ibu. Wajib. Karena adik sampean yang meninggal, maka ibunya ya, yang juga ibu sampean itu punya hak. Punya hak. Ya komunikasikan Ibu. Kalau mau sampean sungkan ya ada ustadz di sini yang bisa menyampaikan itu. Nanti dengan ancaman yang di penutup ayat ke-12 itu. Ancamannya ya begitu. Supaya ia sampean menjaga dia, supaya tidak jatuh dalam dosa, kemudian menjaga hak ibu sampean. Kecuali ibu sampean wis nak tak ikhlasno ae kanggo cucuku. Lain itu. Tapi kalau haknya tetap wajib disampaikan dulu. Enggak, betul. Silahkan. Setelah yang penting sampai ke ibu dulu haknya. Oh wajib disampaikan itu haknya ibu. Setelah haknya ibu nanti, wes apa kata ibu? Oh itu sudah milik ibu. Mau dikasihkan ke anak-anaknya, mau dikasihkan ke ibu semua boleh. Nggih. Satu lagi Pak nggih. Wah, yang mana yang tanya ini? Ngapunten. Oh masya Allah, nggih Bu, monggo.
Terima kasih atas waktunya. Saya juga mau nanyakan waris Ustaz. Ini suami saya kan meninggal. Nggih. Kebetulan dari saya sebagai karyawati, suami karyawan, dan hasil gaji saya kan terpisah dari nafkah yang dari suami. Betul. Nah, dari perkawinan itu kami mempunyai beberapa aktiva rumah. Yang satu ada yang atas nama sendiri dan kami beli dari uang saya, gaji saya itu. Nah, terus apakah yang dari rumah yang atas nama saya dan dibeli dari gaji saya itu masuk dalam harta waris karena harus dibagi dengan suami? Yang satu. Yang nomor dua, mana harta yang harus dibagi dengan anak-anak kami? Nggih, Bu. Nggih, sambut. Jadi begini, Bu. Yang dibagi itu adalah apa yang dia miliki. Jadi yang dibagi itu, kalau biasanya suami ibu yang meninggal, apa yang dimiliki oleh suami ibu itulah yang dibagi. Kalau masih ada hak yang lain, yang atas nama yang lain, itu bukan milik dia, tidak boleh dibagi. Maka yang wajib dibagi adalah yang betul-betul hak itu adalah miliknya yang meninggal. Miliknya yang meninggal. Jadi pembagiannya ya dulu mungkin karena sudah ada dulu sampean juga punya penghasilan, suami juga penghasilan. Nah, penghasilan sampean yang milik sampean. Sebab wanita itu tidak punya kewajiban untuk menafkahi sekaya apapun. Enak kan ya? Tapi kalau laki-laki semiskin apapun wajib menafkahi. Ya begitu Pak, laki-laki Pak. Ya. Jadi yang dibagi itu adalah apa yang menjadi hak milik suami yang atas hasil hidup gaji suami selama hidup yang ia miliki, itulah yang dibagi. Yang lain bukan hak dia, ya tidak boleh. Misalnya hak ibu sudah punya ini penghasilan, kemudian ibu beli apa dulu, ya itu memang milik ibu, bukan milik suami. Maka yang meninggal itulah hak miliknya, itu yang dibagi. Yang lain ya tidak boleh, bukan hak miliknya. Ya kalau bisa dipisah dulu, Bu. Dulu misalnya beli hotel, hotel ditunggu. Kalau menghayal itu jangan tanggung-tanggung, Bu. Wong menghayal aja kok tanggung. Beli 50M. Uang sampean 25M, uang suami 25. Ya bagi, yang 50 itu yang dibagi. Itu kalau gininya. Tapi itu mungkin yang 50 itu hasil sampean ketika sampean menjadi pegawai dengan gaji sampean itu. Yang suami juga gitu, sebab ini usaha sama-sama ya dibagi. Yang dibaginya yang mana? Yang tetap milik suami itu. Tidak yang milik sampean ketika itu menjadi gono gini itu. Dan masih bisa dipisahkan. Apapun dipisahkan. Selama masih bisa dipisahkan itu. Ini sudah meninggal, Bu. Oh iya. Iya kan sebelum iya karena sudah tahu, Bu. Sama-sama PNS-nya misalnya ya. Oh sudah tahu kok. Kalau ibu kan saya yakin tahu slip gaji suami kan. Kalau wanita itu kan begitu, Pak. Nek duitmu Mas, ya duitku kan gitu ya. Tapi nek duitku, nah kan gak mau dibagi, Pak. Susah. Baik Bapak Ibu sekalian, ngundang lagi nih Pak, suwi saya tutup dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita pas 1 jam 5 menit tadi kita mulai. Mohon maaf atas segala kesalahan. Astagfirullahaladzim bi'aunillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.